Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kabinet Burhanuddin Harahap. Kali ini akan menampilkan podcast tentang sejarah Kabinet Burhanuddin Harahap. Perkenalkan, nama saya Yuna Mahirata Musa, 35. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah Nurul Ilham. Perkenalkan, nama saya Felicia Vina Kalista dari absen 10. Perkenalkan, saya Nabila Saramandani dari absen 20. Perkenalkan, nama saya Alexander Irfan Kamil, absen 5. Simak podcastnya. Halo guys, welcome to Sejarah Politik Indonesia. Tempat kita ngobrol santai tentang sejarah Indonesia without making it boring. Nah, karena sejarah itu gak harus serius banget, jadi hari ini kita akan membahas salah satu kabinet yang cuma 7 bulan, tapi big impact-nya tuh besar banget buat di Indonesia. Yoi, namanya adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Singkat, padat, tapi penuh dengan drama politik. Jadi, kabinet ini nih berdiri pada tanggal 12 Agustus 1955 dan bubar pada tanggal 3 Maret 1956. Walau singkat, kabinet ini terkenal banget nih karena berhasil ngadain pemilu pertama di Indonesia. Dan jangan salah guys, pemilu 1955 itu sampai sekarang masih dianggap sebagai pemilu paling demokratis dan jujur sepanjang sejarah kita. Jadi jelas banget kabinet ini punya peran yang besar untuk negara kita guys. Nah, gimana ceritanya kabinet ini bisa terbentuk? Awalnya karena kabinet asli Sastro Mijojo satu jatuh dan mandatnya diserahkan ke Presiden Soekarno pada 23 Juli 1955. Lalu Bung Hatta ngumumin 3 calon formatur baru yaitu Wilopo, Sukiman, dan As'ad. Tapi tiga-tiganya sepakat buat nunjuk Hatta jadi Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan. Hatta yang waktu itu memegang jabatan Wapres nolak nih, dan akhirnya pemilihan jatuh kepada Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi sebagai faktur kabinet. Awalnya beliau juga nolak tawaran Hatta karena merasa belum cukup pengalaman, tetapi setelah dapat dukungan berbagai partai, akhirnya beliau setuju membentuk kabinet dan dilantik presiden pada 12 Agustus 1955. Kabinet yang disusun Burhanuddin Harahap ini terdiri atas 20 menteri dari 13 partai politik. Burhanuddin sendiri jadi Perdana Menteri. Tokoh lain yang cukup dikenal ada Intro Djoko Kusumo dari Partai Masyumi. Sebagai Menteri Keuangan, Dr. Leima dari Parkindo sebagai Menteri Kesehatan, dan Muhammad Yamin dari PNI sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 4 program utama yang diusung Kabinet Burhanuddin Harahap. Pertama, menyelenggarakan pemilu 1955. Kedua, memperjuangkan hak Indonesia atas wilayah Irian Barat di PBB dan mengadakan konferensi dengan Belanda di Jenawa pada November 1955. Walaupun hasilnya belum cukup memuaskan. Ketiga, menumpas pemberontakan BI atau TLL dengan kombinasi langkah militer politik plus keluarnya undang-undang darurat tahun 1955. Dan keempat nih, program pembangunan ekonomi dan sosial. Mulai dari pajak, industri nasional, pertanian, sampai kesehatan dan pendidikan. Nah, keberhasilan mereka yang paling nyata tentu saja suksesnya pemilu 1955 itu jadi tonggak sejarah demokrasi di Indonesia. Selain itu, kabinet ini juga memerlukan perbaikan ekonomi, sempat menjaga stabilitas politik walau sebentar. Tapi jelas, gak ada pemerintahan yang sempurna dong. Karena kabinet ini partainya 33 partai, mereka jadi sering banget ribut sendiri. Betul. Selain itu, diplomasi Irian Barat belum berhasil, memberontakan DI atau TII belum selesai, dan kabinet ini juga agak kuat menghadapi tekanan politik baik dari Presiden Soekarno maupun dari gerakan mahasiswa.
Akhirnya, pada 3 Maret 1956, kabinet ini mengundurkan diri secara kolektif. Selain itu, Presiden Soekarno menunjuk Ali Sastroamidjojo lagi untuk membentuk kabinet baru. Oke guys, that's a wrap untuk episode kali ini tentang kabinet Burhanuddin Harahap. Meski cuma bertahan 7 bulan, kabinet ini ninggalin banyak pelajaran yang penting buat kita semua. Betul, dari pemilu yang jujur, kerjasama politik lintas partai, sampai keberanian ambil keputusan besar, sampai itu jadi reminder buat kita di masa kini bahwa demokrasi harus dijaga, hukum harus ditegakkan, pemimpin harus bertanggung jawab, dan yang paling penting persatuan bangsa itu nomor 1. So, let's learn from the past, apply it in the present, and build a better future together. Nah, sekian dari kita. Jangan lupa follow podcast Sejarah Politik Indonesia. See you the next dadah. episode. Dadah. Sekian podcast sejarah dari kami. Jangan lupa nonton episode selanjutnya. Dadah.